Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratuna Seka Masyitov Fajrin dengan NIM D1819030. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang instalasi, konfigurasi Slim serta keanggotaan. Nah, untuk part yang pertama itu ada A, yaitu instalasi dan konfigurasi Slim. Nah, satu yaitu tentang install Slim Axasia baru. Di sini kita akan membuat sebuah database baru. Nah, di sini kita buat nama database, terserah namanya apa. Nah, di sini saya buat namanya tuh Libraria 2. Lalu setelah itu create langsung aja. Nah, kalau sudah berhasil terbentuk, itu kita buka database-nya. Lalu klik di bagian privilege atau hak akses. Lalu kemudian klik add user. Nah, untuk username ini saya samakan dengan nama database yaitu Libraria 2. Nah, itu terus selanjutnya di bagian host itu any host diganti ke lokal. Jadi langsung auto localhost. Untuk passwordnya terserah, asal diingat-ingat nanti soalnya buat install di Slim. Terus habis itu klik bagian check all. Nah, terus langsung aja go. Terus oke. Setelah oke, kemudian kita buka ke itu. Langsung ekstrak file zip-nya Akasia ke folder htdoc. Nah, di lokalis itu cari di bagian exam pp-nya, terus di bagian htdoc. Setelah itu buat folder baru, disamakan dengan nama database-nya. Nah, setelah buat database folder baru itu di copy ke foldernya. Nunggu sampai ekstraknya itu selesai. Terus kan ini di folder ya, sebenarnya ini semua dicetak di all, terus di copy paste keluar dari foldernya biar di dalam foldernya yang buat Slim. Nunggu sampai selesai. Nah, kalau udah terus buka browser, klik new tab, terus kliknya localhost / nama dari folder Slimnya kita. Berarti ini library 2. Oke. Nah, ini mulai penginstalan, langsung let's start. Terus langsung next new install. Lalu ini isi dari yang sama waktu kita akses. Database-nya namanya itu, terus username-nya sama kayak ngisi tadi, terus password-nya juga. Terus yang ini dias. Lalu ini dibuat aja buat masuk nanti di adminnya. Terserah, kalau aku buatnya tuh sama. Bentar, ada typo. Terus klik passwordnya. Terus ketik ulang passwordnya. Habis itu langsung aja klik next maksudnya. Tunggu bentar. Nah, itu langsung oke, start the Slims. Nah, ini berarti udah berhasil keinstall ya Slims-nya. Nah, selanjutnya itu nomor 2 ada migrasi data Slims lama ke baru. Nah, awalnya kita buka
localhost database-nya. Setelah diinstal tuh bakal muncul kayak gini nih. Terus kalau mau itu kita cek all kecuali yang MS server. Jadi ini cek all. Nah, ini di itu MS servernya dikecualiin. Terus di bagian sini pilih drop. Nah, kalau udah buka database LIMS yang lama. Sama juga di check all juga di bagian bawah. Nah, ini sama di check all. Terus di bagian MS servernya juga dikecualiin. Bentar, MS servernya menghilang. Oh, ini udah ya, ini terus klik export. Habis itu langsung aja nanti langsung ke download. Nah, langsung ke download. Kita tunggu sampai download exportnya itu selesai. Ini udah selesai ya, dicek. Udah ke download. Terus habis itu tinggal diimport ke yang Slims baru tadi. Masih ada tadi belum dias. Oke, ulangi lagi. Diulangi lagi. Jadi klik check all. Terus yang MS servernya dikecualiin. Terus habis itu di drop. Habis itu ini dias. Tadi lupa nggak dias. Nah, kan tinggal satu. Nah, itu langsung klik import. Choose file. Pilih folder yang tadi diekspor dari Slims lama. Open. Terus langsung aja go. Tunggu. Nah, ini udah berhasil diimport itunya, filenya. Setelah itu kita coba buka Slims-nya yang baru. Berarti localhost, nama Slims, Liberia 2, di refresh, enter. Nah, ini udah berhasil ya, datanya tuh udah masuk dari Slims lama ke Slims baru. Selanjutnya kita coba masuk. Nah, kalau masuk itu berarti pakai username sama passwordnya yang lama, soalnya kan hasil dari export import. Jadi masukin username sama password yang lama. Kita coba masuk. Nah, ini berhasil masuk ke itu adminnya. Nah, selanjutnya bakal setting ulang identitas perpustakaan. Nah, di sini masuk dulu ya. Tadi sempat kelewat sih. Masuk ke bagian adminnya. Nah, habis itu klik di oke. Habis itu kita klik bagian sistem. Terus ke pengaturan sistem. Nah, di sini sebenarnya udah karena udah disetting sih perpustakaan UNS, tapi ya bakal aku kasih tahu sebelumnya tuh apa. Nah, sebelumnya tuh Senayan. Terus yang dari bagian bawahnya itu open. Itulah pokoknya. Nah, sebelumnya itu kita simpen dulu ya. Oke, buat ngecek klik aja upak. Nah, sebelumnya itu ini Senayan Open Source Library Management System. Nah, tapi kita bakal ganti lagi ke perpustakaan UNS. Jadi ini perpustakaan UNS. Terus ini ya
Universitas 11 Maret gitu. Terus inti ada bahasa aplikasi buku, terus aku pilih bahasa Indonesia. Terus jumlah koleksi yang disimpan. Nah, ini tuh kalau kita mau cari buku, data yang ditampilkan itu loh kayak drop down gitu. Itu tuh di sini ngaturnya. Ya ada 10 20, tapi aku mau pilih 10 aja deh. Nah, terus itu ada tampilkan judul terpilih di laman opak. Nah, ini tuh tadi kan ada buku gitu ya. Nah, itu tuh buku ini kalau dicentang bukunya bisa tampil. Kalau nggak dicentang ya nggak tampil. Coba ya. Bentar, belum disimpan. Nah, save dulu. Nah, kalau nggak dicentang tuh bukunya nggak tampil. Jadi dicentang dulu, terus pengembalian kilat itu dimungkinkan. Soalnya ya nggak apa-apa sih. Cetak bukti ya itu juga boleh. Terus perubahan manual tanggal itu nggak boleh, soalnya nanti pemustakanya semena-mena deh. Terus pengabaian batas pinjam itu juga jangan, soalnya ya balik lagi nanti semena-mena seenaknya sendiri. Terus abaikan perhitungan denda itu juga nggak boleh, nggak jadi pilih tidak mungkin. Pokoknya yang rasanya nggak cocok itu pilih aja tidak mungkin. Terus ya yang itu yang cocok dimungkinkan. Terus itu yang terakhir ada sesi masuk berakhir. Itu kalau semuanya udah 7.200 second itu hitungannya second ya, itu tuh bakal keluar gitu loh. Terus itu ada time visitor. Nah, ini kalau semuanya udah 60 menit itu bakal kayak ke hitung gitu loh, ke kus itu loh yang biasanya kayak di internet itu. Nah, udah sih, tinggal simpan perubahan aja sih. Nah, simpan perubahan terus oke. Nah, di sini udah tampil namanya perpustakaan UNS di pengaturan sistemnya. Terus selanjutnya bakal ada setting desain kartu anggota. Tapi sebelum itu kita bakal install pluginnya dulu. Jadi ini tuh diekstrak dulu zipnya. Ntar digedein. Oh ini. Nah, kan diekstrak. Bisa ekstrak file apa ekstrak here gitu sih. Oh, ekstrak here aja deh. Oke, nah ini foldernya dibuka. Di dalam foldernya ini tuh juga ada cara install. Ini dibuka. Bukannya lewat notepad kalau aku. Nah, ini. Nah, ini. Terus di sini ada langkah-langkahnya. Pertama itu ekstrak udah. Terus rename file sub menu di folder admin, modul sama membership. Langsung aja ke exam, terus htdoc, terus ke folder slims-nya tadi, terus admin, modul, ke membership. Nah, ini yang submenunya langsung aja diganti submenu old. Nah, habis itu copy paste file ekstrak yang 4 itu sama ekstraknya di bagian membership. Langsung aja
di select, terus di copy ke foldernya membership, di paste. Nah, terus di gambar, ada gambar pelengkap di situ. Nah, yang gambarnya ini di copy, bentar. Nah, ini di copy di file, terus ada memory card. Nah, ini tuh nggak perlu copy juga sih sebenarnya, ini udah ada kesedia. Contoh ya, masuk. Nah, kita klik yang bagian keanggotaan, terus itu udah muncul bagian kartu anggota, dipilih aja, terus bakal muncul kayak gini. Nah, pilih aja salah satu, terus tambahkan ke antrian, langsung aja oke, terus klik bagian ini. Nah, ini tuh tampilannya, tampilan awalnya tuh kayak gini. Nah, kita bakal mau ngubah, nah kayak gini. Nah, kita bakal ngubah dari logo, background, sama tanda tangannya. Di sini aku udah nyediain gambar dari logo, background, sama tanda tangannya. Di copy aja ke bagian yang ini. Nah, sebelum di copy ini di rename dulu ya, biar nggak ke replace. Itu aku ganti old. Semua yang mau aku replace, mau aku ganti, itu aku ganti. Aku rename ke old. Nah, habis itu logonya yang itu 3 gambar ini dikopas ke file yang ini, di copy paste. Nah, kan namanya sama kan, jadi dicoba dulu bisa apa enggak. Nah, ini di cancel dulu, terus di refresh. Bentar. Masih belum berubah. Nah, ini coba deh aku rename jadi logo 1, signature 1, member background 1. Nah, ini langsung klik yang bagian ada tanda itunya, kunci apa sih itu. Nah, di sini tuh, nah ini namanya juga diganti sesuai sama yang tadi diganti, ada member card logo 1 lah itu pokoknya. Terus scroll ke bawah, tadi kan ada signaturnya. Nah, ini juga diganti jadi signature 1, ukurannya disesuaikan ya. Terus ini tuh buat ngatur yang di bagian belakang kartunya, jadi kalau mau ganti-ganti di situ tadi. Terus langsung aja klik simpan, terus oke. Nah, ini disilang. Nah, coba langsung masukin 6, soalnya yang ditugasin masukin 6. Langsung ke tambah antrian, oke. Langsung oke. Terus cetak. Nah, logonya udah berubah. Sama backgroundnya juga, deng. Sama 3D-nya juga. Ntar tunggu loadingnya dulu ya. Nah, ini udah ada 6 data yang dibuatin kartu. Nah, kalau seumpama mau buat PDF itu bisa kok, ini kan di print, ini langsung print juga bisa. Terus kalau PDF, save as PDF. Nah, ini tinggal klik save, nanti bakal kesimpan ke PDF gitu.
Udah deh. Udah selesai sih. Nah, ini langsung aja hapus ini. Nah, buat selanjutnya itu bakal ada install plugin barcode warna. Sama kayak yang tadi, kita ekstrak dulu zipnya. Habis di ekstrak itu buka folder. Nah, itu ada tata caranya juga. Nah, di situ udah ada tulisan copy file atau barcode generator logo PHP ke folder admin modul Biblio. Yang nomor 1 itu ada kan? Terus langsung aja di copy yang file ini ke folder yang udah disebutin tadi. Di admin modul Biblio. Nah, di paste. Terus kita lihat caranya lagi. Terus yang nomor 2, nge-copy kode itu ke folder slim admin template. Berarti copy dulu kodenya ini semua. Habis ke copy, langsung aja buka foldernya admin, terus nah, bagian pintu setting ini dibuka lewat notepad. Habis itu scroll paling bawah, di copy yang di paling bawah. Nah, habis di copy, di save. Habis itu kita buka lagi langkahnya, dilihat. Langsung aja ke yang nomor 4 ya. Nah, di situ yang nomor 4 suruh ngopi kode lagi. Kita copy kodenya, dimasukin ke folder model Biblio. Nah, itu ada print setting. Oh, copy dulu ya. Nah, print settingnya di copy dulu, maaf tadi kelewatan. Nah, di copy terus baru langsung ke langkah 4. Nah, yang di langkah 4 itu kita ngopi kode lagi buat dimasukin ke admin modul Biblio. Di copy, terus langsung ke foldernya. Itu admin. Nah, oh iya langsung aja. Ini tuh aku taruh di line 38. Di paste. Nah, ini yang warnanya aku hapus soalnya nanti waktu di penamaan itu warnanya nabrak. Jadi dihapus aja biar nggak nabrak gitu. Habis itu di save. Langsung aja buka browser.
ya dilihat lagi kan langsung login. Apa sih, lalu buka browser, di refresh dulu. Nah, buka di bagian biblio, terus itu kan ada barcode logo. Nah, itu dibuka. Terus langsung aja pilih 6. Nah, ini tuh udah ada data-data yang dimasukin. Pilih 6 data buku, soalnya disuruhnya 6. Random ya ini milihnya. Masih 3, 4. Masih 4, apa ya? Nah, ini udah 6. Terus klik aja ke tambah antrian. Terus oke. Oke lagi. Nah, itu langsung aja ke bagian cetak. Klik bagian cetak. Nah, ini udah muncul. Tunggu loading bentar. Oh, wow. Kok 4? Coba. Kalau dicetak. Oh, keluar warna. Kalau di bagian back, enggak sih. Enggak, udah jangan. Nah, layout coba kita ganti landscape ya. Nah, di sini kan ini portrait, ganti landscape. Oh, ini tuh sebenarnya 6 sih, cuma ya kenapa yang 2 nggak mau turun ya? Ya itu sebenarnya 6. Nah, ini kalau mau nge-save PDF bisa langsung aja save PDF. Terus selanjutnya ada install plugin kartu bebas pustaka. Sama, selanjutnya itu caranya sama aja sih. Diekstrak dulu, terus itu ada cara installnya. Dilihat. Nah, itu copy logo dulu deh, diikutin sama instruksinya. Copy gambar dulu ya, ini tuh gambarnya di copy dulu. Nah, ini ada files, copy di sini. Nah, habis itu rename printer setting NCPHP yang ada di folder admin template. Langsung aja ke foldernya. Nah, oke, belum di rename, bentar di rename dulu. Nah, ini habis itu di paste. Terus selanjutnya submenu, kita buka itu di submenu PHP nya diubah juga namanya, di
folder admin modul membership. Modul, terus membership itu ada sub menunya. Yang baru itu aku rename lagi jadi sub menu old 1. Nah, habis itu sub menunya yang mau di replace itu ditaruh di sini. Nah, di copy ya, tadi yang kartunya belum. Nah, itu kartunya juga di copy, tadi lupa. Nah, udah di copy. Terus kalau udah kita coba ya, masuk. Nah, di bagian keanggotaan terus itu ada kartu. Nah, coba salah satu dulu, terus tambah. Oke. Selanjutnya di bagian cetak. Nah, ini tuh tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya. Kita mau ganti logo, sebenarnya disuruhnya sama ada ganti itunya sih, edit filenya, tapi sama kelompok yang ini yang punya pluginnya ini tuh nggak dikasih filenya buat ngedit. Ya udah deh, nggak dikasih tahu. Akhirnya udah bisanya cuma edit logo. Nah, logonya di bagian tadi yang di file itu loh. Bentar, diganti view dulu biar kelihatan. Nah, ini kan namanya logo 1 PNG. Nah, aku tuh mau copy yang tadi ada di bagian itu yang logo. Nanti aku mau copy di file yang tadi. Terus yang logo 1 yang aslinya mau aku rename jadi logo 2. Terus yang logo yang ini mau aku rename jadi logo 1. Jadi kayak replace gitu, kayak switch, enggak switch juga sih, ya itulah. Nah, terus kita coba ganti tuh ya. Oke. Buka lagi, tadi di refresh soalnya. Ini terus tambah. Oke, terus cetak. Nah, loading, nunggu bentar. Terus ya, itu logonya udah ganti. Yeay. Terus selanjutnya ada bakal install plugin kotak saran. Nah, di sini sebelum itu kita buat ke Gdraft dulu, terus mau buat Gform-nya. Buat Gform baru. Nah, ini ada formulir.
kita ganti dulu judulnya. Jadi bentar, agak lemot. Nah, ini bisa kotak suara. Terus deskripsi formulirnya juga diisi ya. Diisi nggak apa-apa sih, tapi lebih baik diisi. Saran. Nah, terus selanjutnya ini nama. Buat nama pakai jawaban singkat, terus diwajibin. Terus ada kritik pakai paragraf. Itu bisa milih sih sebenarnya, tapi ya langsung. Terus selanjutnya saran. Itu juga pakai paragraf. Ini mau tambahin bentar deh yang bagian sini. Prodi. Terus fakultas. Setelah fakultas ada apa ya namanya? Pokoknya yang itu yang mahasiswa terus dosen terus staff. Tipe enggak, itu pokok pengguna. Nah, kan ini tipe penggunanya ini. Terus yang fakultasnya diganti ke jawaban singkat. Nah, habis itu kan ini udah dibuat G-formnya. Terus di bagian klik kirim, nah itu ada yang tanda kurung itu. Nah, itu ada sematkan HTML, itu salin bagian ini. Terus buka di bagian folder HTDoc. Terus library 2, terus lib, terus konten. Nah, di sini mau buat file baru sih. Bentar. Kita mau buka notepad, tapi buka ini dulu aja deh buat buka notepadnya. Nah, langsung close, new tab. Terus yang salinan tadi itu dipaste di sini. Diturunin aja biar rapi aja, biar enak aja sih liatnya. Terus langsung aja di save. Nah, kita cari ke filenya ini, terus htdoc, terus folder slimnya, terus di bagian lib. Nah, di bagian lib ada konten. Nah, di sini pakai nama form.ins.php. Terus langsung aja di save. Nah, udah kan. Habis itu kita di save ya udah. Terus mau nampilin namanya buat yang kotak saran. Itu masuk ke template. Habis itu ke default, terus partial,
Oh ini. Nah terus itu ada nav PHP. Nah kita editnya di sini nih. Dibuka lewat notepad. Habis itu terserah sih penempatannya mau gimana, tapi aku mau ngopi yang di bagian sini. Ngopi, kopi terus dipaste di bawahnya. Nah terus yang namanya ini diganti ke kotak saran. Terus buat yang manggil pihak perlink ininya diganti P sama dengan form. Nah habis itu di save. Terus coba buka, di refresh dulu ya. Nah habis itu udah keluar deh kotak dan saran. Kita coba klik. Ntar nunggu. Nah keluarnya tuh bakal kayak gini, ada Gform-nya gitu. Terus coba deh diisi. Seumpama, nah ini contohnya ini. Sekolah vokasi, terus tipe penggunanya mahasiswa. Ketik sarannya ya terserah aja ya ini isinya. Nah habis itu langsung aja klik kirim. Nah habis itu kita cek di bagian Gform-nya itu kan ada response-nya tuh. Nah ini udah kerekam tanggapannya di drive-nya. Nah ini tanggapan yang tadi aja baru dimasukin, masuknya ke sini. Nah udah deh. Buat yang buat video part 1 yang A sudah selesai. Nah for your information, ini yang buku-buku kan kemarin tadi waktu diinstal masih belum ada ya. Ini tuh tinggal ngopi aja foto-fotonya dari yang baru ke lama. Udah deh bakal muncul. Terima kasih. Terus selanjutnya itu ada B ya, keanggotaan. Nah untuk yang pertama itu kategori pengguna sistem. Buat kategori pengguna sistem yang pertama masuk admin, lalu di klik yang di bagian sistem, lalu ada kelompok pengguna. Nah di sini tuh ada pengelompokan pengguna, ini udah diisi 3. Kalau mau klik tinggal tambah aja. Lalu di bagian sini ketik nama pengguna yang mau dimasukin, yang akses namanya kelompok. Nah di sini tuh buat hak istimewanya dari si kelompok pengguna pusakawannya. Terus langsung aja klik simpan. Oh iya, terus kan keanggotaan udah, terus tinggal yang pengadaan sama pengolahan. Udah klik aja yang tambah. Nah langsung aja tulis pengadaan. Nah untuk pengadaan sendiri itu hak istimewanya biasanya tuh pengadaan itu berhubungan sama buku, jadi dipilih aja yang ada hubungannya sama buku-buku gitu. Nah kalau udah dipilih klik simpan, terus oke. Selanjutnya itu nanti kurang yang pengolahan, klik aja, tulis aja pengolahan, terus pilih akses apa yang dipunya untuk pustakawan yang kelompok pengolahan. Ini disesuaikan aja ya sama tugasnya yang di kelompok itu. Kalau udah simpan oke.
Nah, ini udah kebentuk yang keanggotaan, pengolahan, sama pengadaan. Terus bisa tambahkan itu ada pustakawan dan pengguna. Nah, ini untuk nambahin dari dimasukin ke tipenya tadi, tinggal klik tambah. Terus bisa langsung isi aja nama masuk penggunanya. Ini terserah, ya sesuai datanya dari yang mau dimasukin. Ada ini nama asli, berarti yang diisi ya nama aslinya. Terus di panggilannya pemasaran sebenarnya ini aku ngasal. Terus yang bagian media sosialnya juga sama kayak di bagian surelnya. Aku ngasal aja ya nih. Nah, ini media sosialnya juga bisa diisi sesuai sama si kelompok yang tadi, yang penggunanya atau kawannya tadi yang mau dimasukin. Nah, choose file di sini buat milih fotonya dari si kelompok penggunanya tadi, kelompok pustakawannya. Ini sebenarnya aku udah nyari, tinggal masukin. Oke. Terus ini pilih kelompok mana yang mau ini. Aku mau milih dia keanggotaan. Terus isi lagi bagian sandinya. Tulis langsung aja simpan. Terus ulangi lagi kayak cara yang pertama. Ini udah masuk ya. Nah, udah ada fotonya juga. Kalau tambah, ulangi lagi yang cara yang pertama tadi di sini buat ngisi nama-namanya gitu. Nah, habis itu ini buat ngisi emailnya. Buat yang di bawah itu media, aku langsung di choose file ya. Terus masukin aja gambarnya. Media sosialnya aku lewatin. Nah, ini tuh bisa buat foto loh yang kotak itu. Sesuaiin. Nah, ini aku juga masukin ke keanggotaan. Langsung aja simpan. Nah, tambah lagi buat yang dua tipe lainnya. Terus masukin nama. Ini buat emailnya. Nah, langsung aja terus file yang media sosial aku lewatin lagi. Terus pilih fotonya. Habis itu pilih, ini aku milih yang di bagian pengadaan. Nah, ketik sandinya baru. Lalu simpan. Nah, aku mau tambah anggota lagi yang di bagian untuk bagian pengadaan lagi. Isi sesuai sama yang langkah-langkah sebelumnya. Nah, pilih filenya. Open. Terus langsung milih keanggotaannya sama pengadaan. Terus ketik sandi barunya. Langsung simpan. Terus tambah lagi buat yang kelompok pengolahan 2 orang. Ini ketik namanya, terus ketik nama aslinya, terus pilih tipenya apa, terus ketik emailnya. Kalau ini yang media sosialnya aku lewatin, langsung ke choose file. Terus aku masukin fotonya. Ini buat bisa ngefoto gitu, jadi kalau semuanya nggak nge-choose file, itu aja. Terus pilih yang kelompok pengolahan. Terus isi kata sandi barunya. Ini ditulis ulang, terus simpan. Nah, udah habis itu yang di bagian ini sama ngulang. Kayak langkah-langkah sebelumnya aja.
choose file buat milih fotonya. Nah, habis itu pilih yang bagian pengolahan, lalu ketik simpan. Nah, ini udah masuk data-datanya tadi yang tipe pustakawannya. Kalau semuanya mau klik, nah selanjutnya ada tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan sendiri tuh bisa diklik yang di bagian keanggotaan. Terus ya daftar. Nah, ini tuh aku udah masukin data banyak banget sebelumnya. Ini dari daftar itu keanggotaannya, tapi kalau mau nambah tipenya itu ada di bagian tipe keanggotaan, klik bagian sini. Nah, ini udah ada data dosen, mahasiswa, sama staff. Klik tambah aja kalau mau ngisi. Nah, ini bagian sini buat ngetik nama dari tipe keanggotaannya ya, dosen, mahasiswa, atau staff, atau terserah juga. Nah, ini buat jumlah peminjamannya itu berapa, semuanya 2 gitu ya. Terus lama panjang ini semuanya seminggu. Terus reservasinya dimungkinkan. Terus untuk jumlah reservasinya tuh berapa, contoh 1. Terus keanggotaan, nah ini udah sesuai, isi aja lah sesuai gitu. Langsung klik simpan. Nah, selanjutnya itu ada masukin keanggotaannya. Maksudnya anggota keanggotaannya. Nah, pertama kita klik yang di bagian keanggotaan, lalu ditambah anggota. Nah, di sini kita masukkan ID-nya. Ini saya mau pakai ID-nya 045. Nah, untuk nama anggota sendiri saya ngasal namanya Jemian Belandino. Nah, untuk tanggal lahirnya kita sesuai, ada bulan, hari, sama tahun. Anggota sejak itu waktu kita ini tuh anggotanya berlaku sejak registrasinya itu kapan, lalu yang berlaku hingga itu ini menjadi pengguna itu berlaku sampai kapan. Nah, itu saya set otomatis. Terus untuk institusinya saya pakai Universitas 11 Maret. Terus tipe anggotanya itu atau level itu tuh itunya mahasiswa. Saya pilih mahasiswa. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk alamatnya sendiri saya pakai Jebres aja, Surakarta. Nah, kode posnya sesuai setting aja yang udah ada, tapi disesuaikan. Nah, ini tuh alamat surat, nomor telepon, nomor fax, ini sesuai sama data pribadinya dari anggotanya itu sendiri. Nah, terus itu ada foto, dimana kalau kita upload fotonya di situ tuh bisa nampilin fotonya dari penggunanya itu. Nah, untuk surat atau email itu saya mau, ini ngasal ya saya. Nah, terus selanjutnya itu kata sandi baru. Kita setting ulang buat kata sandi barunya. Nah, terus langsung simpan. Lalu oke, sudah. Jadi kayak gitu aja buat kayak tambah data pengguna yang sesuai sama level. Nah, ini saya udah masukin banyak banget anggota dari tipe keanggotaan dari dosen, mahasiswa, sama staff. Nah, ini selesai. Terima kasih. See you in part 2.